Selamat datang di dunia spiritual Flora. Di channel ini kita membahas kisah misteri, dunia spiritual, dan kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Kali ini, sebuah cerita tentang seorang pria yang hidupnya penuh kejanggalan, dan siapapun yang pernah berurusan dengannya, selalu berakhir dengan nasib yang sama. Awal cerita. Di sebuah kota kecil, ada seorang pria yang dikenal sering berpindah-pindah pekerjaan. Tidak ada yang benar-benar tahu latar belakangnya. Namun satu hal yang pasti, dimanapun dia bekerja, dia tidak pernah bertahan lama. Pola yang sama setiap kali dia diterima bekerja, semuanya terlihat normal. Dia pendiam, tidak banyak bicara, dan jarang bergaul dengan karyawan lain. Namun beberapa minggu kemudian, masalah mulai muncul. Barang-barang di tempat kerja mulai hilang. Uang kas berkurang tanpa jejak. Dan anehnya, semua kecurigaan selalu mengarah kepadanya. Dipecat, lagi dan lagi. Akhirnya dia selalu dipecat, kadang dengan marah, kadang dengan ancaman, kadang bahkan diusir secara kasar. Namun yang aneh, dia tidak pernah melawan. Ia hanya diam, menunduk, dan pergi begitu saja. Kejadian setelahnya, beberapa hari setelah dia dipecat, bos yang memecatnya mulai sakit. Aneh, mendadak, dan tidak jelas penyebabnya. Semua orang mengira tidak ada yang pernah selamat. Siapapun yang pernah memecat pria itu selalu berakhir sama. Sakit, lalu meninggal, dan usahanya hancur. Namun ternyata ada satu orang yang berhasil bertahan hidup. Setelah sembuh perlahan, ia mulai menceritakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan, sejak hari ia memecat pria itu, ia selalu bermimpi hal yang sama. Mimpi yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat pria itu berdiri di tempat kerjanya, diam, menatapnya, lalu perlahan menyentuh meja, kursi, dan pintu, sama seperti yang ia lakukan sebelum dipecat. Rahasia terungkap, namun dalam mimpi itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Setiap benda yang disentuh, seperti meninggalkan bayangan hitam, dan bayangan itu perlahan mengarah kepadanya. Cara kerja yang sebenarnya. Dari situlah ia menyadari sesuatu. Pencurian itu hanyalah pemicu. Amarah bos adalah pintu. Dan benda-benda yang disentuh adalah media penghubung. Bagaimana ia bisa selamat? Ia mengatakan bahwa ia selamat bukan karena kebetulan, melainkan karena satu hal kecil. Pada hari ia memecat pria itu, ia tidak sempat menyentuh benda-benda yang sudah disentuh pria tersebut. Seolah-olah, ikatan itu tidak pernah sempurna. Sejak saat itu, ia memilih menutup usahanya, dan tidak pernah lagi berani membuka bisnis baru, karena ia percaya pria itu tidak pernah benar-benar pergi, dan mungkin masih mencari cara untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Tidak semua orang yang terlihat sebagai korban benar-benar kalah, dan tidak semua yang selamat benar-benar bebas. Subscribe Dunia Spiritual Flora untuk kisah misteri lainnya yang lebih dalam dan lebih gelap.